Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Ahad dari PM23I dengan 3 digit NIM terakhir 229. Kali ini saya akan mengerjakan pembahasan ujian tengah semester geometri analitik. Nomor 1. Jika bagian pada garis G merupakan salah satu sisi panjang dan bagian dari garis H merupakan salah satu diagonal persegi panjang, maka A tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang lainnya. Oke, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Di sini gambaran kasarnya. Ada garis G sebagai alas persegi panjang dan ada garis, saya sendirikan, ada garis H sebagai diagonalnya. Oke. Pertama, misalkan ada garis I di sini. Ada garis I melalui perpotongan dari garis G dan garis H, sehingga kita cari persamaan garis I menggunakan berkas garis G tambah lambda H sama dengan 0. Tinggal dimasukkan persamaannya, sehingga 2x ditambah 3y min 2 tambah lambda x min y plus 1 sama dengan 0. Oke. 2x 3y min 2 ditambah ini dikalikan ke dalam 3x x lambda min y lambda tambah lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita kelompokkan yang memiliki variabel x dan variabel y. 2 ditambah lambda x ditambah 3 min lambda y dikurangi 2 tambah lambda sama dengan 0, sehingga dapat kita peroleh 3 min lambda y sama dengan min 2 tambah lambda x ditambah 2 min lambda, sehingga y sama dengan min 2 tambah lambda per 3 min lambda ditambah 2 min lambda per 3 min lambda. Oke. Jadi kita mengetahui gradien garis I persamaan I sama dengan min 2 ditambah lambda min 2 tambah lambda per 3 ditambah lambda. Oke. Kita dari persamaan garis G kita mencari gradiennya. 2x ditambah 3y sama dengan 2, 3y sama dengan min 2x tambah 2, y sama dengan min 2 per 3x ditambah 2 per 3, sehingga gradien MG itu min 2 per 3. Nah, di sini kan kita tahu bahwa I itu kan tegak lurus terhadap garis G. Jadi tulis dulu G itu tegak lurus terhadap garis I, sehingga
kita dapat, karena kan kalau tegak lurus kan gradiennya min 1, MG dikali MI itu kan min 1, sehingga dimasukkan min 2/3 dikali min 2 tambah lambda per 3 tambah lambda sama dengan min 1. Ini dikalikan masuk, sehingga 4 ditambah 2 lambda per 9 min 3 lambda sama dengan min 1. 4 tambah 2 lambda min 9 3 lambda, terus dikelompokkan yang memiliki lambda dan angka biasa, sehingga min 3 lambda ditambah 2 lambda sama dengan min 9 min 4 min lambda sama dengan min 13, sehingga lambda 13. Oke, kita sudah punya lambda sebesar 13, sehingga kita kan perlu mensubstitusikan, substitusi ke persamaan I, sehingga substitusi persamaan I tadi yang awal, sehingga I 2x ditambah 3y min 2 ditambah 13 buka kurung x min y ditambah 1 sama dengan 0. Ini seperti biasa dikalikan ke dalam, sehingga 2x tambah 3y min 2 ditambah 13x min 13y tambah 13 sama dengan 0. Gini kan, sehingga kita peroleh ini langsung dikelompokkan, sudah dikelompokkan, ditambah x tambah 3 min 13y min 2 tambah 13 sama dengan 0. Nah, ini persamaan y kita dapat 15x min 10y ditambah 11 sama dengan 0. Oke, kita tulis rapi dulu di bagian sini kali ya, agar mudah membacanya nanti. Persamaan I kita peroleh itu 15x min 10y tambah 11 sama dengan 0. Nah, itu persamaan awal. Kemudian saya mengambil titik A di garis H, XA YA dengan berabsis 0 sama dengan X sama dengan 0, sehingga gini, di sini ada titik A ya, di sini ada titik A. Dari persamaan garis H, jadi kita cari dulu nilai Y nya di mana ya, di bawah sini deh. Titik A tadi bersamaan H itu kan kongruen X min Y plus 1 sama dengan 0, karena X nya 0, sehingga Y plus 1 sama dengan 0, min Y sama dengan min 1, Y sama dengan 1. Oke. Jadi koordinat A itu sama dengan 0,1. Nah, terus kemudian saya misalkan ada garis J, persamaan baru garis J. Ini jelek ya, nanti bisa dirapikan. Ada garis J yang sejajar terhadap garis G. Ini kan sejajar terhadap garis G, sehingga kan karena sejajar kan gradiennya sama, sehingga langsung kita peroleh MJ itu min 2/3. Nah, sekarang kita perlu mencari persamaan J.
persamaan garis C. Persamaan garis C melalui titik A tadi yang sudah kita peroleh. Sebenarnya ini terlalu besar. C itu Y min YA MC X min XA. Oke. Dari titik A tadi, sehingga ini gradiennya sama X min 0. Ini tinggal dikali ke dalam dan dibilah ruas, sehingga kita dapat Y sama dengan min 2/3X ditambah 1. Ini saya tidak mau bentuk pecahan, sehingga C itu jadi 2x plus 3y tambah 3 sama dengan 0. Saya ubah biar lebih enak menjadi 2x min 3y ditambah min 3 sama dengan 0. Min 3 sama dengan 0. Terus saya misalkan lagi ada garis di sini, garis K yang melalui titik A sejajar dengan garis I. Ini kan garis K sejajar dengan I, sehingga kan MK ini kan tegak lurus dengan MC ya, gradiennya kan. Jadi kita mencari gradiennya terlebih dahulu. Di sini gradiennya di sini, karena MC itu tegak lurus terhadap MK sama dengan min 1 sini. Tegak lurus, sejajar, maaf kok tegak lurus. Iya tegak lurus ya. Saya tangkap. Sehingga MC itu kan tegak lurus dengan MK. Nah, itu diperoleh MK sama dengan 3/2. Oke. Sekarang kita mencari persamaan MK. Kita mencari persamaan K. Ya, gampang, tinggal dimasukkan Y min YA sama dengan MK X min XA. Ini K, Y masih sama di titik A tadi, 3/2 X min 0. Nah, jadi ini langsung saja ya, 3/2 X min Y plus 1. Saya tidak mau bentuk pecahan, saya ubah 3x min 2 plus 2 sama dengan 0. Ini. Jadi kita sudah dapat beberapa persamaan ya. Ada 3 persamaan. Kita tulis I C ini 2x tambah 3y min 3 sama dengan 0. Terus K itu 3x min 2y plus 2 sama dengan 0.
terus ditambahi garis ini yang diketahui tadi, 2x tambah 3y min 2 sama dengan 0. Terus selanjutnya h gradiennya kan x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini dia adalah persamaan sisi-sisi persegi panjangnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang 1B tadi, menentukan luas persegi panjang tersebut. Pertama saya menggunakan jarak titik ke garis, jarak titik A ke garis G. Oh ya, titik A nya belum ya, di sini diambil titik A tadi, belum digambar titik A. Nah, jarak titik A ke garis G ini sebagai apa? Kalau begini, sebagai lebar ya, sehingga kita masukkan saja langsung rumusnya. Terhadap titik A kan tadi 0,1 kan, jadi langsung saja 0 tambah 3 1 min 2 per plus minus akar, ini sudah dalam bentuk kuadrat ya tadi, dengan 2 kuadrat saja, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan ini 1 per plus minus akar, ini berapa, 4 tambah 9 13. Nah, ini berarti 1 per 13. Oke, selanjutnya jarak titik A ke garis apa ini? Titik A ke garis I sebagai panjang ya. Garis I sebagai panjang, sehingga D sama dengan, langsung saja persamaannya dimasukkan. Ini min 10 harusnya. Min 10 1 tambah 11, ini plus minus 15 kuadrat tambah 10 kuadrat. Nah, ini 0, ini 1 ya, plus minus akar, ini 225 100, jadi 325, jadi 325 itu kan bisa dipecah menjadi 1 per 5 akar 13. Nah, rumusnya persegi panjang kan panjang kali lebar, ya sudah, tinggal dimasukkan saja panjang kali lebar, 1 per 5 akar 13 dikali 1 per akar 13, hasilnya ini akarnya akan jadi hilang ya, berarti 65. Ini hasilnya untuk yang B. Oke, selanjutnya nomor 2, carilah kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1,2 dan garis G adalah 3:2. Oke, pertama saya buat diketahui gambarannya, titiknya tuh berjarak 3:2 seperti ini. Ini misal titik F, ini O, ini garisnya. Garis G. Jarak ini ke sini itu 3, jarak ini ke sini itu 2. Nah, sehingga kita memperoleh FO per OG itu kan sama dengan 3:2. Nah, ini diperoleh 2 FO sama dengan 3 OG. Oke.
Nah, kita pakai jarak antara kedua titik, ini kan kedudukan, sehingga pertama ini FO jarak antara dua titik berarti kan FO rumusnya X0 min XV kuadrat tambah Y0 min Y kuadrat. Oke, tinggal dimasukkan saja. X0 ini min 1 kuadrat ditambah Y0 min 2 kuadrat. Oke. Ini berarti X0 min plus 1 kuadrat tambah Y0 plus 2 kuadrat. Oke, selanjutnya Oke itu kan apa tadi, titik ke garis ya, tadi jarak titik ke garis gitu ya. Jadi D AXO tambah BXO tambah C plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dimasukkan titiknya, berarti 2XO tambah min 3 YO tambah 6. Ini dari persamaan garis G plus minus akar 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat. So min 3 YO tambah 6 plus minus 4 tambah 9 ya, ini 13. Nah, sehingga di sini kan tadi kan 2FO sama dengan 3OG, tinggal dimasukkan saja. Ini kan ada dua kemungkinan, positif dan negatif untuk jarak titik ke garis buat OG tadi kan, nanti gampang. Jadi 2 R XO tambah 1 kuadrat ditambah YO tambah 2 kuadrat dengan 3 kali 2X0 min 3Y0 tambah 6 per plus minus akar 13 akar 13. Nah, ini mutlaknya kita keluarkan saja terlebih dahulu. Berarti kan 2 akar X0 tambah 1 kuadrat tambah Y0 tambah 2 kuadrat, berarti 3 2X0 min 3Y0 tambah 6 per akar 13.
sehingga ini tinggal dinaikkan 2 akar 13 kurung X0 tambah 1 kuadrat tambah Y0 tambah 2 kuadrat 2 X0 min 3 Y0 tambah 6. Sehingga ini kedua ruas kita kuadratkan, tapi ini dikalikan dulu saja biar enak. 6x0 min 9y0 ditambah 18. Nah ini tunggu, ini 2 akar 13 x0 tambah 1 kuadrat tambah y0 tambah 2 kuadrat. Nah ini kedua ruas kita kuadratkan. Kok di sini sih? Kedua ruas kita kuadratkan sehingga kita dapat memperoleh bentuknya. Berarti ini kan 4 13 terus masih di dalam x0 tambah 1 kuadrat tambah y0 tambah 2 kuadrat. Ini jadi 36 x0 kuadrat tambah min 9y0 kuadrat ditambah 18 kuadrat tambah 216 x panjang sekali min 9y ditambah ini gini, tunggu ini berarti 2 dikali 6x min 9y terus ini tambah 26x tambah 18 tambah 2 min 9y tambah 18. Nah panjang sekali sehingga diperoleh ini tinggal dikalikan biasa. Berarti ini 52 dikalikan ke dalam ya. Terus ini juga dikalikan, berarti langsung saja hasilnya 52 x kuadrat ditambah 104x ditambah 206 ditambah 52y kuadrat 52y kuadrat ditambah 208y sama dengan 36x kuadrat ditambah 81y kuadrat ditambah 324 dikurangi 108 xy ditambah 216x dikurangi 324y. Nah ini dikelompokkan dijadikan satu ruas sama dengan 0 sehingga kita peroleh ini ke sini berarti 16x kuadrat kurangi 29y kuadrat
ditambah 108xy dikurangi 112x dikurangi 5 532y dikurangi 64 sama dengan 0. Inilah persamaan kedudukan titik-titik terhadap titik F dan garis G 3:2. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang Z sama dengan 7 dan melalui titik P 3,1,2. Oke. Kan ini diketahui Z sama dengan 0, maka bidangnya itu berada pada X, Y. Jadi kita ubah dulu Z sama dengan 7, kita ubah ke Z min 7 sama dengan 0. Oke. Di sini misalkan ada bidang V, Z sama dengan 7. Misalkan persamaan bidang yang melalui adalah K, misalkan ya. Misalkan persamaan bidang yang melalui adalah K. Jadi K itu U pakai berkas bidang V sama dengan 0. Oke. Kita tulis saja dulu. Tunggu biar diketahui. Misal bidang V itu Z sama dengan 7. Terus misal persamaan bidang yang melalui itu K ya. K berarti langsung dimasukkan aja ya. Berarti X tambah Y terus kurangi 3Z ditambah 2 tambah lambda min Z min 7 sama dengan 0. K ini tambah Y min 3Z tambah 2, ini tinggal dikalikan ke dalam, berarti Z lambda min 7 lambda sama dengan 0. Berarti K sama dengan ini dikelompokkan ya. Berarti X tambah Y tambah min 3 dikurangi lambda tambah lambda tambah karena lambda positif ya, tambah lambda Z sehingga min 2 sehingga tambah 2 min 7 maksud saya tadi sama dengan 0. Nah ini udah. Jadi kita tinggal kasihkan saja X tambah Y, dimasukkan saja langsung. Berarti bilangan arahnya tadi berarti berapa tadi? 3 min 1 min 2, berarti ini 3 tambah 1 tambah min 3 lambda Z nya min 2 ya, min 2 tambah 2 kurangi 7 lambda sama dengan 0. Oke, berarti K itu 4, terus ini berapa? 6 ya kan, berarti ini min 2 lambda terus tambah 2 dikurangi 7 lambda sama dengan 0. Berarti kita dapat ini berarti ini 12 ya, 12 terus 9 lambda apa sih, 12 terus 9 lambda sama dengan 0.
Berarti K itu sama dengan min 9 lambda min 12. Berarti lambdanya itu 12/9. Nah, ini kita perkecil menjadi 4/3. Lambdanya 4/3. Lambdanya sudah dapat, tinggal substitusi ya. Substitusi ke persamaan awal tadi, sehingga persamaan awalnya kan tadi X tambah Y tambah min 3 ditambah ini kan lambda, berarti tadi 4/3 Z ya, Z tambah 2 min 7, ini kan lambda, berarti dikali 4/3 sama dengan 0. Oke, berarti X ditambah Y ditambah min 5/3 Z ditambah 2 dikali ini 7 kali 4 28, berarti negatif 28/3 ya, sama dengan 0. Nah, ini X plus Y min 5/3 Z, terus ini 22 itu tadi min 22/3 sama dengan 0. Nah, sudah deh, ini tinggal dikalikan biar enak, biar nggak bentuk pecahan, tambah 3Y ya, berarti ini min 5Z min 5Z, terus ini 22. Nah, ini diperoleh, ini jawabannya, persamaan bidang yang melalui garis potong bidang tersebut. Selanjutnya untuk yang nomor 4, diketahui garis dengan persamaan tersebut, titik B, titik A. Tentukan pusat lingkaran jari-jari dan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G dan melalui titik B serta titik A. Langkah pertama, kita harus mengecek setiap titik apakah dia menyinggung pada lingkaran. Oke, pertama saya akan mengecek titik B. Titik B itu 3, min 1. Kita cek, kita masukkan ke persamaan garisnya. X ditambah 2Y min 1 sama dengan 0, sehingga X tambah 2 min 1 min 1 sama dengan 0. Berarti ini 3 min 2 min 1. Wah, kelihatan ya, ini menyinggung. Selanjutnya untuk titik A itu 3,5 X tambah 2Y min 1 sama dengan 0, 3 tambah 2 5 min 1 sama dengan 0, 3 tambah 10 min 1 sama dengan 0, 12. Nah, ini tidak menyinggung. Kemudian ini kan misalkan pusat lingkarannya itu kan O, berarti kita mencari jarak antara titik ke pusat lingkaran. Ini AO sama dengan OP, karena kan OP itu menyinggung, berarti kan titiknya di lingkarannya, di tepi-tepi lingkarannya. Ya, ini pakai jarak antara dua titik. X0 min XA kuadrat tambah Y0 kurangi YA kuadrat ini X0 kurangi YB kuadrat tambah Y0 dikurangi kok Y0, sorry ada salah ya, ini berarti Y min YB
YO min YB kuadrat terus XB. Nah, oke, tinggal memasukkan titiknya. Ini kan 3 ya, 3 kuadrat ditambah Y0 min 5 kuadrat sama dengan ini X0 kurang 3 kuadrat tambah Y0 tambah 1 kuadrat. Oke, di sini lanjut. Untuk menghilangkan kedua akar, kita kuadratkan kedua ruas sehingga kita dapat X0 min 3 kuadrat tambah Y0 min 5 kuadrat sama dengan X0 min 3 kuadrat tambah Y0 plus 1 kuadrat. Nah, di sini kan ada persamaan yang sama, jadi kita eliminasi saja. Kita jabarkan yang ini sehingga ini Y0 kuadrat 10 Y0 YO kok Y0 ditambah 25 terus YO kuadrat plus 2 YO tambah 1. Nah, ini kan juga ada yang sama. Nah, sehingga kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya. 2 YO dengan 1 25 terus min 12 YO sama dengan min 24 YO sama dengan min 24 per min 12. Nah, ini kan bisa diperkecil jadi 2 ya. Iya, 2 ya. 2 ya, positif 2. Nah, kemudian saya punya bantuan ilustrasinya. Ini tadi kan ada garis menyinggung, misalnya di sini garisnya. Ini kan persamaan garis G. G ini titik P, misal titik P. Terus misal pusat lingkarannya di sini, ini titik O. Oke. Ini misalnya di sini titik A. Oke. Untuk menemukan nilai XO, kita perlu membuat garis yang tegak lurus dengan garis G. Jadi kita membuat garis yang tegak lurus garis G dan itu pasti melewati pusat lingkaran. Aduh, penceng. Tunggu, kita pakai penggaris dulu biar rapi. Oke. Wah iya, ini agak miring ya, sebentar. Nggak usah deh, langsung saja. Misalnya tegak lurus lah ya. Ini garis L. Nah, kita tahu kan, dari sini kita tahu kalau misalnya L itu kan tegak lurus terhadap garis G, sehingga kita mencari gradiennya. Oke, berarti kita dari garis G dulu. X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Berarti kan 2Y sama dengan 1 per X, Y sama dengan 2 1 per X, sehingga MG itu pasti min setengah ya.
Oke, kita dapat gradiennya negatif setengah, sehingga karena ini tegak lurus ML MG itu kan hasilnya pada negatif 1 toh. Jadi ML itu berarti negatif setengah sama dengan negatif 1. Jadi ML nya pasti sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat gradien garis L sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya kita mencari persamaan garis L. Oke, kita dapat persamaan garis L ini ya, persamaan garis L. Nah, di sini seperti biasa rumusnya Y min YP sama dengan ML X min XP ya, kan melalui titik P ini sama dengan 1 karena min 1 ya, berarti ini X min 3. Oke, berarti Y plus 1. Jelek sekali. Y plus 1 sama dengan min ya Allah, maaf sorry, tadi kan gradiennya 2 ya, itu kan yang buat. Oke, sorry 2 berarti 2x min 6. Oke, Y sama dengan 2x min 6 min 1, Y sama dengan 2x min 7. Nah, berarti L itu persamaannya 2x min Y min 7 sama dengan 0. Ini persamaan untuk L. Selanjutnya kita akan mencari nilai XO dengan memasukkan nilai YO sama dengan 2. Kan ini YO nya sudah diketahui 2. Nah, ini untuk mencari pusat lingkaran, berarti kita memasukkan dulu YO nya sama dengan 2. Nilai XO ya, jadi koma YO sama dengan 2. Berarti 2XO dikurangi 2YO dikurangi 7 sama dengan 0. Ini 2XO min 2 min 7 sama dengan 0. Ini min 9, 2XO min 9 sama dengan 0. 2XO 9XO dengan 9 per 2. Oke, kita sudah dapat titik-titik pusat lingkarannya. Tadi kita mencari rumus titik pusat lingkaran kan. Sebentar, kita dapat titik pusat lingkaran kan tadi, lingkaran. Nah, itu kan tadi dapatnya 9 per 2 sama 2, sehingga rumusnya itu rumus titik pusat itu kan min setengah A ya kan, sama dengan berarti berapa, 9 per 2. Berarti ini gampang aja, tinggal dikali, berarti coret-coret, berarti A sama dengan min 9. Terus untuk yang ini setengah B sama dengan min 2, berarti B gini kan, coret-coret, berarti B sama dengan 4 naik. Oke, berarti titik pusat lingkaran itu titiknya A nya sama dengan min 9 dan B nya sama dengan min 4. Selanjutnya ini kan kalau kita kan kurang C nya ya, sehingga kita perlu mencari C. Ini C nya belum diketahui, kita taruh di mana ya, di sini aja deh. Mencari nilai C. Oke. Melalui persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya melalui titik P tadi.
Oke, berarti kan titiknya kan XP dikali X ya, berarti YP dikali Y tambah setengah A gitu ya, XP tambah X tambah X terus setengah B X YP Y YP min Y plus C 0. Nah, tinggal dimasukkan nilainya saja. XP dikali XP 3X kan, berarti ini langsung tambah min 1 Y ditambah setengah min 9 3 plus X tambah setengah min 4 min 1 plus Y plus C. Karena ini titiknya A sama B nya udah diketahui, sehingga kita lanjutkan 3X min Y tambah min 9/2 terus 3 lanjut tambah X ya, tambah ini tinggal min 2 min 1 plus Y plus C sama dengan 0 kan. Selanjutnya ini masih ada bentuk pecahan, kita kalikan dengan 2. 3X min Y min 27/2 min 9/2 X tambah 2 min 2Y tambah C sama dengan 0. Nah, ini kita hilangkan kan, ini kan masih ada pecahannya, kalikan 2 jadi hilang. Ini kan 6X min 2Y min 27 min 9X plus 4 min 4Y deh 4Y plus 2C sama dengan 0. Nah, ini kita manipulasi aljabar ke bentuk persamaan ini garis G. Oke, sehingga ini dikali min 1/3 biar ke bentuk persamaan garis G, sehingga X ditambah 2Y ditambah 23/3 min 2C/3 min 2C/3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya tuh kan ini kan sama kayak garis G kan, 2Y min 1 sama dengan 0 ya kan, sehingga bentuk ini kita dapat selesaikan 23/3 min 2C/3 sama dengan min 1 ya, sehingga ini kita samakan penyebutnya 23/2C min 3 sama dengan min 1. Ini naik berarti 23 min 2C ya kan, dikalikan kedua ruas dengan 3, berarti ini kan min 3, sehingga ini min 2C 26 C min 26 per min 2, jawabannya kan 13. Oke,
kita sudah dapat C-nya 13, sehingga kita tinggal mencari jari-jarinya. Gimana ya jari-jari? Di sini deh, sini. Jari-jari. Jari-jari itu kan rumusnya R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Berarti 1/4 hanya tadi berapa? Min 9 kuadrat tambah 1/4 B nya min 4 kuadrat min 13. Nah ini berarti kan ini kan 81, 814, ini 16, jadi dalam bentuk pecahan tuh 81/4 ditambah kan 16/4 min 13 ya kan. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya dengan 4. 81 tambah 16 dikurangi 52 sama dengan nilainya 45/4. Ini untuk jari-jari. Tinggal langkah terakhir yaitu persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran rumusnya X min XO kuadrat tambah Y min YO kuadrat sama dengan L kuadrat ya kan? Tinggal dimasukkan X min berapa tadi? 9/2 kuadrat tambah Y min 2 ya, 2 kuadrat sama dengan akar 45/4 kuadrat. Jadi di sini kita jabarkan ya, min 9x ditambah 81/4 ditambah y kuadrat min 4y tambah 4 sama dengan 45/4. Ini angkanya pecahan, kita kalikan 4 biar pecahannya hilang, sehingga 4x kuadrat min 36x tambah 81 tambah 4y kuadrat min 16y tambah 16 sama dengan 45. Nah, selesaikan 4x kuadrat tambah 4y kuadrat min 36x min 16y ini bisa dikurangi ya, 1 berarti min 52 sama dengan 0. Ini untuk persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran, jari-jari dan pusat lingkarannya sudah diketahui semuanya.